Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Hadirin jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah kita masih diberikan taufik oleh Allah untuk bertemu dan juga melanjutkan kembali kajian rutin kita pada pagi hari ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ikhlas dalam setiap amalan kita, baik itu ucapan maupun juga perbuatan. Dan tentunya kita terus mengingatkan diri kita untuk senantiasa mendoakan kaum muslimin di belahan dunia manapun, terkhusus mereka yang sedang dilanda musibah, dilanda kecaman, kemudian juga dibunuh dan seterusnya dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang terjadi tentunya di Gaza sampai detik ini masih musuh-musuh Allah merajalela, membunuh mereka dan seterusnya. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita selipkan ya doa kita tidak hanya sekarang, juga seterusnya di dalam sholat kita selipkan agar Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin dan menghinakan, mengalahkan, menghancurkan musuh-musuhnya. Nah, taib jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan apa yang kita bahas dari kitab At-Tafsir, tafsirnya Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala tentunya, yaitu kita melihat di situ ayat 154, kemudian ayat 155 dan seterusnya ayat 156. Nah, jadi ayat 154 sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Allah mengingatkan musibah, di antara musibah adalah atau ujian adalah mati, kemudian juga mati di dalam fi sabilillah. Namun tentu ada keistimewaan mati di jalan Allah, perang di jalannya, itu tentu memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh kematian-kematian yang lain sebagaimana pernah kita jelaskan. Kemudian ayat 155 kita juga membaca di situ Allah Subhanahu wa taala masih melanjutkan kaitannya dengan musibah yang ada bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sedikit musibah ya, dan ini yang perlu harus digarisbawahi oleh kita semua, bahwasanya musibah yang kita rasakan, ujian yang kita tempuh, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu rupa-rupanya adalah sedikit. Ini harus kita betul-betul garis bawahi. Supaya apa? Supaya kita senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini nyata-nyata Allah Subhanahu wa taala sebutkan walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat. Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit dah pernah kita sebutkan di situ minal khaufi, bisyai'in minal khaufi. Jadi sedikit dari ketakutan. Jadi syai' itu maknanya tidak menyeluruh ya. Sebagian. Min juga pernah kita sebutkan, huruf jar ini di sini maksudnya adalah menunjukkan at-tabi'iyah, menunjukkan sebagian, maknanya tidak keseluruhan. Jadi sekali lagi ini harus kita tadabburi. Jangan sampai ketika kita mendapatkan musibah lalu kemudian kita merasa diri kita ini adalah yang paling besar musibahnya. Kita merasa Allah Subhanahu wa taala pilih kasih. Padahal itu tidak. Jadi justru kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala apabila ingin kebaikan kepada hambanya, sebagaimana kata Nabi SAW, idza aradallahu bil abdi khairan yusibhu. Jadi jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka hamba tersebut diberikan musibah. Berarti musibah ini adalah suatu keistimewaan ya. Lalu kemudian tadi kita sebutkan musibah ini kan sedikit ya, tidak semua. Karena musibah itu kalau semua diberikan oleh Allah itu bisa menghancurkan. Dan tentu ini mengurangi daripada hikmah Allah Subhanahu wa taala.
Jadi sedikit daripada ketakutan, sedikit daripada kelaparan, kemudian sedikit daripada kekurangan harta, jiwa, dan juga buah-buahan. Nah, untuk apa? Untuk mengingatkan bahwasanya mereka-mereka yang sukses ya melewati musibah-musibah tersebut itu adalah orang-orang yang sabirin. Wabasyiris sabirin, dan berikanlah berita kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, ini yang goal kita ya jamaah semuanya, ayul akhwat semuanya. Ini adalah kita punya target ya dalam kehidupan ini adalah sabar. Ya, sabar ya tentu dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, ketentuan-ketentuannya. Itu dia. Karena dengan sabar yang tentu dilapisi, yang berfondasikan ikhlas, dengan kata lain juga keyakinan, itulah yang membawa orang kepada derajat yang paling tinggi. Sebagaimana sering kita nukilkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bis-sabri wal yaqin tunal al-imamatu fid din. Dengan kesabaran dan keimanan atau keyakinan, maka seorang itu akan mendapatkan derajat yang tinggi dalam agama. Nah, terus kemudian dalam 156 ya, ayat 156 itu disebut alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah salah satu ciri orang-orang yang sabar ya. Salah satu di antara ciri orang-orang yang sabar ketika ditimpa musibah, inda sidmatul ula, ketika ditimpa musibah pertama kali, maka dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini lafaz atau kalimat ini kita kenal dengan apa istilahnya ini? Lafaz istirja, atau tidak? Lafaz istirja, yaitu meminta atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepadanya dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya inna lillah, sesungguhnya kami atau kita semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kepadanya lah kita akan kembali. Kepadanya lah kita akan kembali. Ini adalah kalimat yang sangat-sangat luar biasa ya, yang sangat-sangat luar biasa. Dan disebutkan bahwasanya kalimat ini, kalimat istirja ini adalah kalimat yang merupakan khususiyah, yang merupakan kekhususan ya bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana umat-umat sebelumnya atau tepatnya para anbiya sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak diberikan lafaz ini. Nah, disebutkan dalam suatu riwayat bahwasanya qala Sa'id bin Jubair. Nah, jadi Sa'id bin Jubair, ini salah seorang tabi'in. Jadi beliau mengucapkan lam yu'ta li ahadin minal umam al-istirja' ghair hadhihi al-ummah. Jadi umat-umat sebelumnya tidak diberikan kalimat al-istirja'. Jadi hanya umat inilah yang diberikan istirja'. Ama sami'ta qaula Yaqub, bukankah kamu telah membaca ucapan Yaqub ya dalam surah Yusuf ayat 2 ya, atau dalam surah Yusuf itu ayat 84 ya, surah Yusuf ayat 84. Nabi Yaqub ketika bersedih ya, beliau mengucapkan ya asafa ala Yusuf. Nah, itu mengingat Yusuf kan. Jadi ucapannya apa? Ya asafa ala Yusuf. Jadi ya mengingat wahai Yusuf dan seterusnya. Jadi kalau seandainya betul-betul Allah Subhanahu wa taala berikan para anbiya sebelumnya kalimat istirja ini, maka tentu Nabi Yaqub akan menyebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu tidak? Ketika ditinggal oleh Yusuf dengan kisahnya yang cukup dramatis ya. Nah, jadi kalau memang betul-betul Allah berikan kalimat istirja, ya tentu dia tidak akan mengucapkan kalimat-kalimat yang lain. Dia akan mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un sebagai bentuk kepasrahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun itu rupanya tidak ada. Ini menunjukkan bahwasanya
membenarkan ya ucapan ulama salaf yang menyatakan tadi kalimat istirja ini tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat yang lain. Dan ini menunjukkan keistimewaannya tentunya, keistimewaan kalimat tersebut dan juga keistimewaan Nabi Muhammad SAW dan juga umatnya. Tadi kita sebutkan bahwa kalimat istirja ini adalah salah satu di antara ciri-ciri orang-orang yang sabirin, orang-orang yang bersabar. Secara lafaz dia mengucapkan inna lillah, kami adalah milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kami juga akan kembali kepadanya. Kami di sini maksudnya apa? Seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala ya, seluruh makhluk. Baik diri kita maupun orang-orang sekeliling kita maupun harta kita dan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah milik Allah. Bukan kami, kita lalu kemudian kembali kepada diri saja, tidak, tapi seluruh apa yang kita miliki, yang kita tidak miliki juga ya, itu adalah semua milik Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepadanya. Nah, ini secara lafaz. Ciri-cirinya secara lafaz. Namun ya tentu lafaz ini tidak cukup ya, tidak cukup untuk menentukan orang itu sabar apa tidak. Tapi minimal dia mengucapkan kalimat istirja ini. Namun ya kita ya tentunya yang sudah paham ya, di samping kalimat istirja yang kita ucapkan, di samping juga kita tancapkan makna dan konsekuensi daripada kalimat istirja itu, sehingga berbuahlah rasa sabar, berbuahlah tadi kita sebutkan rasa ridho ya, kemudian rasa syukur bahkan. Dan pernah kita sebutkan sebelumnya ya, bahwa tingkatan kesabaran itu kan ada pertama sabar, kemudian tingkat selanjutnya adalah ridho, kemudian selanjutnya adalah syukur, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang Allah berikan kepada kita. Kenapa disebut yang pertama adalah sabar? Ya karena sabar hukumnya wajib. Ya, kemudian ridho hukumnya sunnah, kemudian selanjutnya begitu juga dengan syukur. Ini adalah keistimewaan yang luar biasa karena sedikit di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur ketika mendapatkan musibah. Ya tentu kalau tadabburi lagi musibah-musibah yang ada ya, tentu kita akan bersyukur kepada Allah. Karena dengan ada musibah kita mendekat kepada Allah, dengan ada musibah iman kita bertambah dan seterusnya daripada keutamaan-keutamaan yang pernah kita sebutkan. Kembali kepada istirja, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istirja yaitu menunjukkan kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala musibah. Jadi Nabi SAW terkait dengan thawab, terkait dengan pahala daripada mengucapkan kalimat istirja ini, Nabi SAW menyebutkan ma min muslimin tusibuhu musibatun fayaqul ma amarahullah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidaklah ada seorang muslim yang apabila ditimpa musibah kemudian dia mengucapkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa ajarahullahu fi musibatihi wa akhlafallahu lahu khairan minha. Ya, di samping mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia juga mengucapkan Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah ganjaran pahala kepadaku dalam musibahku. Wa akhlif li khairan minha, dan gantilah musibah tersebut dengan yang lebih baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berjanji apa kepada orang yang mengucapkan kalimat ini? Illa ajarahullah fi musibati, maka Allah pasti akan memberikan pahala kepadanya dalam musibahnya tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan musibah tersebut dengan yang lebih baik. Dan ini yang terjadi pada Ummu Salamah ya, yang pernah kita ketahui. Dan ini hadis ini terkait dengan Ummu Salamah ketika Abu Salamah meninggal dunia. Lalu kemudian Ummu Salamah meriwayatkan setelah beliau mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, lalu Allah Subhanahu wa taala mengganti musibah yaitu kematian Abu Salamah dengan beliau dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dia. Jadi kalimat istirja ini sekali lagi bukan kalimat yang hanya diucapkan begitu saja, tidak, namun kita harus fahami bahwasanya kalimat istirja ini adalah kalimat, termasuk kalimat
tauhid kita kepada Allah, berserah diri kita kepada Allah, dan juga dari kalimat tersebut kita mendapatkan pahala sebagaimana halnya apa yang tadi kita bacakan daripada hadis tadi. Nah, kemudian al-istirja atau kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu sebagaimana kita terangkan di sini, ini adalah ucapan ketika mendapatkan musibah. Nah, musibah. Taib. Jadi kata para ulama, baik musibah yang berkait dengan dunia, terlebih lagi musibah terkait dengan agama. Karena ini pernah kita sebutkan, itu tidak, musibah atau ujian, musibah itu kan secara umum dibagi menjadi dua ya. Ada musibah terkait dunia, ya kematian, tadi disebutkan dalam ayat itu, ketakutan, kelaparan dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah musibah terkait agama, ya terjatuh ke maksiat. Kemudian juga misal apalagi hafalannya yang sering lupa gitu kan, sering lupa hafalannya, itu juga musibah terkait dengan akhirat agama. Ya tentu yang paling berat di antara dua musibah ini adalah terkait musibah agama. Jadi poinnya adalah musibah agama yang apabila kita rasakan, atau mungkin orang-orang sekitar kita, orang-orang dekat kita merasakannya atau kita melihatnya, itu pun kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita lihat misalnya ada orang yang minum khamar ya, secara langsung lah. Ya, siapa tahu kita lihat-lihat di Facebook apa gitu, ada orang yang sedang menjual barang-barang haram, atau misal tadi mengkonsumsi barang-barang haram. Itu kan musibah. Nah, ini musibah tadi, musibah dalam bidang agama. Jadi kita sebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau kita sendiri, karena kita tidak terbebas ya tentunya daripada hal-hal yang maksiat. Ya, kalau kita sadar terus kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian astaghfirullahal azim. Jadi istirja, lalu kemudian istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, jadi ini musibah apapun itu. Maka sebab itu kata Nabi SAW, ma min muslimin tusibuhu musibatun. Tidaklah ada seorang muslim ya apabila ditimpa oleh satu musibah. Jadi Nabi SAW di sini menyebutkan satu musibah. Jadi musibah ini umum, mau besar lah, mau kecil lah, mau menengah lah musibahnya. Nah, sampai kan sampai asyaukah ya, sampai duri yang menancap atau yang menusuk, itu juga termasuk hal menyakitkan ya, dan itu juga bagian daripada musibah. Maka kalau kita ingin mendapatkan pahala, kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sekali lagi kita tidak ketinggalan ya dalam mengucapkan hal ini, dan ini kita ingat bahwasanya musibah besar, kecil, menengah, itu kita ucapkan ucapan ini baik terkait musibah dunia maupun terkait musibah agama, tentu lebih lagi. Baik. Kemudian kalimat-kalimat yang terkait dengan hal ini juga kita ingatkan, ada kalimat al-isti'anah. Jadi ada al-istirja, innalillahi wa raji'un. Kemudian juga ada al-isti'anah, yaitu untuk kalimat menunjukkan kalimat minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sering kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Nah, tidak ada daya, upaya dan juga kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat la haula wala quwwata illa billah, kata para ulama, adalah al-isti'anah, kalimat untuk minta tolong agar seorang itu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jangan tertukar-tukar ya, ini tukar-tukar. Jadi dilihatnya musibah banjir lah atau apalah gitu, kematian, pembunuhan dan seterusnya, itu mengucapnya la haula wala quwwata illa billah. Nah, itu kurang tepat ya, karena yang tepat ketika kita mendapatkan musibah adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu kemudian gimana kalau kita juga dalam masa atau waktu yang sama kita juga ingin mendapatkan kekuatan dari Allah? Ya tak masalah, ucap saja la haula wala quwwata illa billah. Nah, tapi ini sekali lagi untuk kita pribadi-pribadi, misalnya kita lemah begitu kan, misal ibu-ibu ada rasa malas gitu ya untuk memasak ya gitu. Ini bocoran sedikit lah.
Ya gitu. Jadi misal ada rasa malas itu. Nah, itu ucapannya apa? Innalillahi wa la haula wala quwwata illa billah. Iya jelas lah. La haula wala quwwata illa billah apa? Untuk agar ada apa power ya, ada kekuatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sehingga itu semua hilang ya malasnya, kemudian apa muncullah kekuatan. Nah, begitu. Dan kiaskan kepada yang lainnya. Jadi ini apa karena Allah apa Rasulullah SAW menyebutkan la haula wala quwwata illa billah itu kanzun min kunuzil jannah. Nah, gitu. Itu adalah harta di antara harta-harta yang tersimpan di dalam surga. Dan itu juga kekuatan yang luar biasa disebutkan oleh para ulama dan bahkan diriwayatkan oleh apa Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika apa itu arsy ya atau ketika para pemikul arsy itu akan memikul arsy yang begitu besar, itu mereka agak merasa pesimis ya karena arsy begitu besar, bagaimana mungkin dia akan memikulnya. Lalu kemudian diajarlah mereka kalimat la haula wala quwwata illa billah sehingga mereka pun diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat al-isti'anah la haula wala quwwata illa billah itu diucapkan ketika kita memang betul-betul apa merasa lemah gitu kan. Nah, tapi kalau musibah gitu apa sedih, nah itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini jangan terbalik lagi-lagi ya. Nah, seperti tadi. Misal ada malas-malas di rumahnya gitu kan. Pula ucap innalillah, itu musibah atau apa gitu kan. Itu kira-kira demikian lah ya. Ya. Baik, jadi kita kembali ke apa namanya innalillahi wa inna rajiun. Jadi apa yang apa kita telah sampaikan insyaallah wadih, dan sekarang kita melihat apa yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Di situ kata beliau, alladzina idza asabatuhum musibah, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah. Nah, ditulis situ alladzina idza asabatuhum musibatun. Jadi musibatun di situ kan nakirah ya. Jadi ini bersifat umum. Jadi tadi kita sebutkan musibahnya mau musibah kecil, mau musibah besar, nah, itu semua masuk ke dalam kategori ayat ini. Yaitu segala hal yang menyakitkan hati atau tubuh atau keduanya dari segala hal yang telah disebutkan sebelumnya, itu adalah musibah. Ya, semua yang menyakitkan tadi, dari ada rasa takut lah, kemudian kelaparan, kekurangan harta, kemudian kematian bahkan itu semua masuk. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mereka mengucapkan inna lillah, maksudnya kami adalah milik Allah yang diatur di bawah perintah dan kekuasaannya. Kami tak punya hak sedikit pun terhadap harta maupun diri kami sendiri. Kemudian kata beliau, bila dia menguji kami dengan mengambil atau memusnahkan sesuatu darinya, maka pada hakikatnya dia yang maha pengasih telah melakukan tindakan terhadap hamba-hamba miliknya dan harta-harta mereka. Tadi kita sebutkan kalimat istirja, ini adalah kalimat berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mengucapkan itu, menyadari kalimat itu, memahami dan juga mengimani kalimat tersebut, kita betul-betul pasrah ya. Karena kalau kita terus pada prinsip bahwasanya apa yang kita miliki sesungguhnya adalah milik kita, maka ketika berpisah akan sangat-sangat sedih sekali. Ya, sedih sekali. Dan pernah kita ingatkan ya bahwa kita ini milik Allah. Maknanya adalah pada hakikatnya kita tidak memiliki apa-apa. Dan apa yang kita miliki di dunia ini adalah berupa titipan. Dan ini yang ditunjukkan oleh kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwasanya apa yang kita miliki di dunia itu adalah berupa titipan, yang mana pemilik yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dengan rumah ini ya, rumah ini. Ya kalau kita melihat rumah ini adalah sekarang yang berhak untuk memakainya, kemudian yang berhak untuk mengizinkan masuk apa tidaknya ya tuan rumah. Walaupun posisi tuan rumah sekarang ini adalah penyewa, betul tidak? Siapa yang memiliki rumah ini secara hakiki?
ya si pemilik rumah gitu kan, owner daripada rumah ini. Namun ya sekarang kitalah yang memiliki, dan suatu saat ya kita pasti akan melepaskan rumah ini. Dan kiaskan kepada yang lain-lainnya. Banyak yang dikiaskan tukang parkir ya. Tukang parkir dialah orang yang paling ikhlas gitu katanya. Ya namanya kiasan-kiasan boleh-boleh saja. Ya karena apa? Karena tukang parkir ini banyak dia punya kekuasaannya dari kendaraan dan seterusnya, tapi satu persatu kendaraannya keluar tidak pernah dia merasa gimana gitu hatinya. Kok dia keluar diambil dan seterusnya. Kenapa? Rupa-rupanya dia paham bahwasanya itu adalah titipan. Ya, begitulah kiranya kita juga dengan pasangan kita, kalau istri pasangannya suami, suatu saat dia akan berpisah ya, meninggal salah satu di antaranya, maka dari sekarang kita harus betul-betul tancapkan bahwasanya itu adalah inna lillah wa inna ilaihi raji'un gitu. Ya karena masalahnya ucapan ini selalu tidak difahami, lalu kemudian tidak tadabburi maknanya, maka maknanya itu kurang menancap. Dipikirnya semua adalah miliknya secara hakiki. Bahkan tubuh kita yang kita rasakan, kita pakai sekarang ini pada hakikatnya bukan milik kita. Oleh karena itu tidak boleh kita semau-maunya mentato kita punya badan gitu kan. Tidak boleh semau-maunya kita potong kita punya telinga misalnya, atau misal dan ini masuk dalam kategori khilaf ya kalangan para ulama, kaitannya dengan boleh apa tidak mendonasi ya, berinfak ya dengan kita punya tubuh. Misalnya mata kita, misal berwasiat gitu, berwasiat nanti kalau saya mati mata saya berikan kepada fulan, atau misal jantungnya, hatinya, itu diberikan kepada fulan. Itu khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Jadi yang mengatakan tidak boleh mengatakan bahwasanya itu bukan hak dia, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana halnya dia diciptakan dalam keadaan sempurna, dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, melalui ibunya tentunya dalam keadaan sempurna, maka kembalilah dia kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sempurna. Nah, ini juga masuk akal juga pendapat seperti ini. Jadi maksudnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sekarang merasa di dunia ini jangan merasa memiliki secara hakiki. Kalau tidak, nanti rasa sayangnya mendalam sekali. Akhirnya ketika berpisah, jadilah terjadi seperti orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Berteriak sana sini, lupa diri, pingsan dan seterusnya. Ini kita tidak berbicara, atau Islam tidak mencegah, melarang yang namanya sedih ya, tidak. Tapi sedih dalam Islam itu ada batasan-batasannya. Karena sedih dalam Islam itu pun bisa mendapatkan itu bisa jalan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu kemudian kita kembali disebutkan oleh beliau, bila dia menguji, yaitu bila Allah Subhanahu wa taala menguji kami dengan mengambil atau memusnahkan sesuatu darinya, maka pada hakikatnya Allah atau Dia yang Maha Pengasih telah melakukan tindakan terhadap hamba-hamba miliknya dan harta-harta mereka. Oleh karena itu, tidak perlu ada gugatan sama sekali terhadap semua itu. Maksudnya dari pihak kita. Kalau sudah kita paham itu, maka jangan sampai menggerutulah bahasa kita ya. Ada orang yang bilang Allah ini tidak adil gitu, udah mulai begitu. Tidak ada orang lain gitu. Macam-macam lah. Tidak bisa ditunda gitu. Ya macam-macam istilah kata-kata menggerutu, dan semuanya seperti kata beliau di sini, tidak perlu ada gugatan sama sekali terhadap semua itu. Yaitu ya sebut saja innalillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu kemudian pasrah kepadanya Rabbul Alamin. Kemudian kata beliau, bahkan termasuk kesempurnaan penghambaan seorang hamba adalah pengetahuannya bahwa terjadinya sesuatu cobaan itu adalah dari yang Maha Pemilik lagi Maha Bijaksana, yang mana Dia adalah zat yang paling pengasih terhadap hambanya
daripada diri hamba itu sendiri. Ini harus kita yakini ya. Maksudnya dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita pasrah kepada Allah, tadi kita sebutkan, kemudian kita ikhlas melepaskannya, melepaskan apa yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha adil dan maha bijaksana, maha hakim, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Juga kata beliau rahimahullah taala yang patut juga untuk kita garis bawahi adalah dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un dan juga memahaminya, maka dengan itu kita memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang, melebihi sayangnya kita kepada diri kita sendiri. Ya kadang kalau kita melihat anak kita ya, kadang anak kita cubit lah atau kita pukul kadang-kadang gitu kan. Ya bukan karena kita benci anak itu ya, tapi karena kadang itu yang diperlukan oleh anak tersebut agar anak tersebut menjadi lebih baik lagi. Nah, itu menunjukkan bahwasanya kita lebih sayang kepada anak kita daripada diri anak itu sendiri. Jadi kalau kita bertanya kepada anak itu, dia bilang orang tuanya tidak sayang dia. Padahal itu adalah cara kita sayang, cara kita mendidiknya. Sewaktu-waktu ada ketegasan, sewaktu-waktu ada tanda kutip keras ya dalam mendidik anak, tegas begitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga demikian gitu. Dengan musibah yang ada, kemudian kita yakini bahwasanya Allah Maha hikmah dan bijaksana, maka dengan itu kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya melebihi hamba itu sendiri. Kenapa betapa banyak kita memutuskan sesuatu ya dalam diri kita yang kita anggap itu benar, yang kita anggap itu bermanfaat. Rupa-rupanya hal tersebut justru memudaratkan kita, baik yang kita ketahui maupun yang kita tidak ketahui. Ya, bagaimana banyak kisah-kisah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan seseorang dari musibah kematian atau musibah musibah-musibah besar lainnya, gara-gara dia tidak jadi pergi. Padahal awalnya pengen dia pergi gitu, dia ingin pergi, tapi rupa-rupanya dengan suatu hal Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan dia pergi. Lalu kemudian selanjutnya terjadilah musibah itu, tabrakan lah, kemudian pesawat jatuh lah. Nah, baru dia bersyukur gitu kan. Kalau tidak tadi ya jengkel-jengkel dia tadi, ya kenapa pula terlambat lah begitu kan. Aduh, ini lupa dia innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi setelah tahu rupa-rupanya keberangkatan tersebut membawa petaka, maka barulah dia ingat hikmah. Jadi sebelum itu seharusnya kaum muslimin ya, yang beriman, seharusnya sebelum itu apapun terjadi itu harus kita yakini bahwasanya itu adalah hikmah Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya itulah cara Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita. Kan tadi dah kita sebutkan hadisnya. Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, kepada hambanya, maka hamba tersebut diuji oleh Allah, diberikan musibah oleh Allah. Nah, jadi ini memerlukan kita punya tafakkur, tadabbur yang mendalam terhadap musibah-musibah yang ada. Kemudian kata beliau, dengan demikian hamba itu haruslah ridha terhadap Allah dan bersyukur kepadanya atas pengaturannya kepada sesuatu yang lebih baik bagi hambanya. Nah, itu ridha. Kata beliau, walaupun hamba itu sendiri tidak sadar akan hal tersebut. Nah, itu walaupun hamba itu tidak sadar akan hal tersebut. Artinya tahu apa tidak tahu kita, apa kejadian setelah itu nanti. Yang jelas kita beriman kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha adil, yang maha bijaksana, dan kita yakini Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya. Kata beliau, dan keadaan bahwa kami ini milik Allah, bersama itu kami juga akan kembali kepadanya, kepada Allah pada hari kebangkitan nanti. Lalu dia akan membalas setiap perbuatan dari pelakunya. Itu konsekuensi daripada ucapan kita wa inna ilaihi raji'un. Jadi konsekuensi daripada ucapan kita sebelumnya inna lillah, itu maknanya kita menanamkan pada diri kita ridho, sabar tadi, menancapkan iman, hikmah kepada Allah, adil, rasa sayang Allah kepada hambanya. Nah, konsekuensi berikutnya adalah wa inna ilaihi raji'un, bahwasanya kita akan kembali
tapi dengan konsekuensi yang ada. Jadi tidak kembali dengan kembalian yang begitu saja, tidak, tapi kembali dengan penuh banyak hal yang harus kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kata beliau rahimahullahu taala, kembali kepadanya pada hari kebangkitan nanti, lalu dia akan membalas setiap perbuatan dari pelakunya. Ini konsekuensi wa inna ilaihi raji'un. Bila kami bersabar dan hanya mengharap pahala di sisinya, niscaya kami akan memperoleh ganjaran secara sempurna di sisinya. Namun bila kami tidak bersabar dan mencaci maki, niscaya kami tidak memiliki apa-apa kecuali hanya murka dan lenyaplah atau lenyapnya pahala. Ini tentu ucapan kita wa inna ilaihi raji'un, dan kita semua akan kembali kepadanya. Tadi kita sebutkan konsekuensinya adalah kita kembali nanti di akhirat dengan semua apa yang kita pernah lakukan di dunia, kita akan pertanggungjawabkan. Nah, itu bukan kembali kepada konsekuensi itu bukan kembali hanya kepada yang meninggalkan kita, tapi lebih kepada diri kita, ya, lebih kepada diri kita. Jadi kalau kita menjawabkan wa inna ilaihi raji'un, dan kami atau kita semuanya pun akan kembali kepadanya, itu menyadarkan diri kita bahwasanya nanti suatu saat kita pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempertanggungjawabkan seluruh amal kita. Maka kembali kepada sikap terhadap musibah itu. Jadi silakan, kalau mau pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu selamat, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kata lain kecuali harus bersabar. Tidak ada kata lain kecuali harus ridho menerima musibah tersebut. Nah, baru itu akan membawa kita kepada tanggung jawab atau pertanggungjawaban yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak mau pertanggungjawabannya diterima, justru malah menjadi azab, ya silakan saja meraung-raung gitu kan. Silakan saja caci maki takdir, atau dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah, ya itu semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kata beliau rahimahullahu taala, namun bila kami tidak bersabar dan mencaci maki, niscaya kami tidak memiliki apa-apa kecuali hanya murka dan lenyapnya pahala. Jadi tidak akan mendapatkan pahala. Kata beliau rahimahullahu taala, keberadaan seorang hamba bahwa dia milik Allah dan akan kembali kepadanya adalah faktor terbesar yang menyebabkan tumbuhnya kesabaran. Nah, ini semua sudah difahami, ya. Maksudnya dengan menancapkan pemahaman yang tadi kita sebutkan, jadi insyaallah biidznillah ta'ala itulah yang membawa kita kepada kesabaran yang sesungguhnya. Jadi jamaah semuanya hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi perlu kita mentadaburi kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un ini supaya apa? Supaya kita aman dalam kehidupan kita, supaya kita tidak stres begitu, berlarut-larut. Jadi karena banyakkan orang yang stres berlarut-larut, sedih berlarut-larut gitu, karena dia tidak menyadari kalimat-kalimat seperti ini atau tidak menyadari hakikat daripada musibah itu sendiri. Nah, taib. Lalu kemudian kalau kita melihat, ya, ayat berikutnya, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Inilah dia keutamaan yang luar biasa, ya, dari orang-orang yang mengamalkan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi daripada kesabaran, yaitu mereka itulah yang mendapatkan berkah yang sempurna di dunia dan juga di akhirat. Kemudian rahmat dari Tuhan mereka. Rahmat itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu adalah kunci daripada keselamatan kita di dunia dan juga di akhirat. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini juga ciri-ciri daripada orang-orang yang mendapat petunjuk, yaitu dengan mengamalkan kesabaran tadi dengan tahapan-tahapannya,
maka itulah tanda-tanda orang itu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi silahkan dicek diri masing-masing sejauh mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah sejauh langkah kita melangkah di jalannya Rabbul Alamin. Ya, salah satunya ketika kita mendapatkan musibah seperti ini. Nah, kita melihat apa yang disebut oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, ulaika, kata beliau, mereka itulah, yakni orang-orang yang berlaku sabar yang disebutkan tadi. Alaihim salawatun min rabbihim, mendapatkan keberkahan yang sempurna dari Rabb mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yaitu pujian dan perubahan kondisi mereka. Salawatun min rabbihim, pujian dan perubahan kondisi mereka, maksudnya keutamaan yang diberikan kepada mereka. Warahmatun, dan rahmat yang agung. Dan di antara rahmatnya kepada mereka adalah bahwa Allah memberi taufik kepada mereka dengan kesabaran yang membuat mereka mendapatkan pahala yang sempurna. Karena memang tentunya tanpa rahmat Allah kita ya tentu tidak akan bisa bersabar seperti itu. Wa ulaikumul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk, yaitu orang-orang yang mengetahui kebenaran, yaitu pengetahuan mereka bahwa mereka itu adalah milik Allah dan mereka itu akan kembali kepadanya serta berbuat karenanya, dalam hal ini kesabaran mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Jadi hidayah di sini maksudnya adalah pengetahuan dan juga amalan. Al-hidayah mencakup dua hal, mencakup ilmu dan amal. Nah, jadi kalau ilmu saja dia miliki, mengetahui saja tapi tidak mengamalkan, ya maknanya belum mendapatkan hidayah. Nah, tapi ini hidayah harus dua hal dalam satu waktu, yaitu ilmu dan juga amalan. Ayat ini kata beliau menunjukkan bahwa orang yang tidak bersabar akan mendapatkan kebalikannya, yaitu celaan dari Allah, hukuman, kesesatan dan kerugian. Nah, ini tentu konsekuensinya. Maka kata beliau alangkah besarnya perbedaan antara kedua golongan itu, maksudnya golongan yang bersabar dan golongan yang tidak bersabar. Alangkah sedikitnya kelelahan orang-orang yang bersabar dan alangkah besarnya kesulitan orang-orang yang tidak bersabar. Karena semakin orang itu tidak bersabar, pada hakikatnya semakin menyiksa diri sendiri, ya. Semakin stres, semakin menggunung permasalahannya, semakin jalan keluar itu sudah buntu, ya, tidak ada jalan keluar lagi. Nah, kenapa? Karena bertumpuk-tumpuk akibat tidak sabar. Tapi kalau sudah sabar, selesai masalah, insya Allah. Kemudian kata beliau, kedua ayat ini mengandung penguatan jiwa terhadap musibah-musibah sebelum terjadi, agar menjadi ringan dan mudah dihadapkan, agar menjadi mudah dihadapi bila terjadi. Kemudian kata beliau juga penjelasan tentang apa yang harus digunakan untuk menghadapinya pada saat terjadinya musibah, yaitu kesabaran. Penjelasan tentang hal yang membantu dalam bersabar serta pahala yang diperoleh orang-orang yang bersabar. Maksudnya beliau menyampaikan faedah-faedah, ya, daripada bersabar, dan juga tadi kita sebutkan faedah al-istirja yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan. Kata beliau rahimahullahu taala, ayat ini juga memberitahukan kondisi orang-orang yang tidak bersabar dengan kebalikan daripada kondisi orang-orang yang bersabar tadi, dan bahwasanya ujian dan cobaan itu adalah sunnatullah yang telah berlaku atas orang-orang terdahulu, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapati perubahan pada sunnatullah serta penjelasan bermacam-macam musibah. Jadi maksudnya apa? Apa kita fahami dengan penjelasan atau dengan firman Allah yang tadi kita sebutkan, bahwasanya musibah itu adalah sunnatullah, yang itulah takdir Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jalani. Maka satu-satunya jalan agar kita selamat tidak lain tidak bukan adalah kesabaran. Nah, dan ini insyaallah wadih. Baik. Yang terakhir itu ayat 158. Ayat 158, dan tentu selesai kita dari apa kaitannya dengan musibah, kesabaran, musibah dan juga sikap sabar. Dan sekarang kita akan melihat ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima, wa
Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian daripada syiar Allah, maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan, yaitu suatu amalan baik dengan kerelaan hati ikhlas, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Ya, kalau kita kait-kaitkan dengan sabar ya. Sabar kan yang pernah kita sebutkan ada beberapa macam ya. Yang pertama adalah sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar di atas musibah yang menimpa, kemudian sabar di atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau kita melihat amalan-amalan haji itu terkait dengan kesabaran dalam hal ketaatan. Karena kalau orang itu tidak sabar dalam beramal atau haji atau umroh, ya tentu tidak akan selesai haji dan umrohnya sesuai dengan keinginan, yaitu mendapat pahala. Taib. Kalau kita melihat di sini inna Safa wal Marwata, sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian daripada syiar Allah. Bukit Safa atau Gunung Safa dan juga Marwah ya, itu kita ketahui bersama, kita maklum ya sudah tempatnya di mana gitu. Kalau di zaman dahulu ya memang bentuknya adalah gunung ya, bentuknya adalah bebukitan di situ. Tapi karena sudah ada perluasan, ya itu bukit-bukitnya tinggal tinggal atas-atasnya saja kayaknya itu. Nah, tapi itu tidak menutup predikat atau gelaran daripada Safa Marwah sebagai sya'airillah, sebagai syiar Allah. Apa makna syiar Allah? Apa makna syiar? Syiar atau sya'air maknanya adalah tanda alam atau alam al-zahir, tanda yang jelas, tanda yang nampak, itu maknanya syiar. Landmark, itu namanya syiar. Itu tanda yang jelas, itu namanya syiar. Jadi kalau syiar atau tanda di sini itu bukan kepada fisik semata-mata ya, bukan kepada fisik maksudnya Safa Marwah bukitnya semata-mata, tidak. Namun yang lebih utama sebagai syiar Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan atau ibadah yang dilakukan pada tempat itu. Nah, amalan yang dilakukan pada tempat itu namanya syiar. Nah, seperti misalnya Arafah juga syiar di situ. Kenapa di situ? Bukan semata-mata Arafahnya ya, tapi disitulah orang wukuf di situ. Kemudian juga Mina, Muzdalifah, itu semua adalah syiar ya, syiar Islam, syiar Allah. Namun sekali lagi bukan pada tempatnya semata-mata, tapi lebih kepada amalan yang dilakukan pada tempat tersebut. Adzan, itu juga termasuk syiar Allah Subhanahu wa taala, adzan. Ya, kenapa disebut adzan adalah syiar? Karena adzan itu adalah tanda yang nampak. Jadi kalau orang itu misal mendengar Allahu Akbar atau adzan, maka dia pasti tahu, oh ini pasti ada masjid, atau minimal ini kawasan muslim, gitu. Itu namanya syiar, tanda yang nampak. Itu tanda yang nampak. Dan dalam hal ini tanda yang nampak di sanalah diamalkan amalan-amalan ibadah. Nah, dalam hal ini apa yang yang nampak tidak lain adalah sa'i. Ya, kemudian juga di sini tawaf, dan seterusnya. Karena perlu diketahui ya, gunung atau bahasanya bukit Safa dan Marwah itu di zaman jahiliyah pun itu digunakan ya. Zaman jahiliyah itu digunakan, diagungkan juga ya di zaman jahiliyah. Oleh karena itu ketika Islam datang, maka kaum muslimin pun berdiam diri. Ya, kaum muslimin berdiam diri, para sahabat ya. Jadi mau diapakan ini? Apakah mau tetap diagungkan atau tidak begitu? Atau tetap dipakai apa tidak? Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ayat ini bahwasanya inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Jadi Safa dan Marwah ini adalah termasuk syiar Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana halnya dahulu di zaman jahiliyah itu diagungkan,
maka sekarang di zaman Islam pun tak masalah untuk diagungkan, ya, dalam hal ini mengerjakan ibadah-ibadah yang ada di situ. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Tidak ada berdosa ini menunjukkan bahwasanya tidak wajib, betul tidak? Tapi kata para ulama, maksudnya di sini adalah masuk kategori sa'i wajib atau sa'i sunnah. Nah, tawaf wajib, tawaf sunnah, itu semua masuk di situ. Nah, kemudian kata beliau, dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebaikan dengan kerelaan hati, ikhlas, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan di sini, "Wa man tatawwa'a khairan." Tatawwu itu maknanya sukarela. Jadi orang yang volunteer itu kan amal tatawwu namanya, ya, amal yang sukarela. Jadi sering kita dengar mutawwa. Itu maknanya orang yang sukarela, relawan, ya, mutatawwi, relawan. Dalam hal ini ibadah, ya, tentu rela maksudnya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha syakirun alim, maka Allah Maha mensyukuri. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang pernah kita pelajari adalah Asy-Syakir, yaitu Maha mensyukuri. Memang Allah Subhanahu wa taala mensyukur atau berterima kasih atau bagaimana bentuknya. Jadi kalau kita memahami, ya, dan kita membaca kaitannya dengan amalan-amalan kita, ya, secara keseluruhan, lalu kemudian diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hitung-hitungan, ya, hitung-hitungan kepada Allah, itu kira-kira hitungan-hitungan tersebut sesuai apa tidak, ya? Tidak sesuai, betul tidak? Apa tadi kita sebutkan, ya? Baru kita sebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu banyak pahalanya, betul tidak? Terus kemudian apa lagi? Istighfar atau zikir la ilaha illallah atau subhanallah wa bihamdih. Itu hal-hal yang sangat ringan sebetulnya, ya, tapi diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kalau kita membaca ayat tentang sedekah, ya, Allah berikan lipat ganda 10 kali lipat, 700 kali lipat, berlipat-lipat, satu kali sedekah berlipat-lipat. Belum lagi amalan yang tidak disebutkan pahalanya yang menunjukkan pahalanya besar sekali. Ya, contoh puasa. Kan Allah tidak sebut pahalanya, tapi Dia sendiri akan mengganjarnya. Itu menunjukkan pahalanya besar. Sabar pun demikian, besar sekali. Artinya, kalau kita hitung-hitung dengan amalan kita, itu tidak sesuai dengan ganjaran Allah yang begitu besarnya. Kita sedikit amalan kita, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala ganjar sedemikian rupa, balas dengan sedemikian banyak pahala. Maka kalau kita berpikir-pikir, kan tidak sesuai. Nah, inilah yang dimaksud dengan Asy-Syakir. Inilah sekali lagi yang dimaksud dengan mensyukuri. Sama dengan kalau kita, ya, kalau kita kasih atau berikan teman pinjaman, ya, berikan teman pinjaman. Lalu teman ini dengan sukarela, tadi pinjamannya 100 rial, udahlah saya ganti 200 rial, tanpa ada perjanjian sebelumnya, sukarela, dia berterima kasih gitu, ya, telah dibantu, pernah dipinjamkan. Maka ini pun kita masuk, orang ini kategori mensyukuri, berterima kasih. Dan kiaskan kepada yang lainnya. Jadi kalau kita membalas lebih dari apa yang kita dapatkan, maka itu yang disebut dengan berterima kasih, mensyukuri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui, alim, Maha mengetahui. Mana satu yang ikhlas karenanya, mana satu yang patut Allah syukuri amalannya, mana satu yang betul-betul sesuai, itu Allah Maha mengetahui, alim, mengetahui zahir, mengetahui secara batin. Maka oleh karena itu jamaah hadirin semuanya, mau tidak mau kita betul-betul mengikhlaskan lillahi ta'ala karena kita berhadapan dengan Maha Alim. Dan selanjutnya kita bermohon agar Allah Subhanahu wa taala yang Asy-Syakir, kita bermohon kepadanya agar Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita lalu memberikan ganjaran atau balasan terhadap amal tersebut sebaik-baik balasan. Nah, jamaah hadirin semuanya yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, panjang, ya,
kalau kita baca keterangan daripada Syekh Sa'di rahimahullah taala di sini. Jadi oleh itu rasanya apa yang tadi kita sebutkan daripada tafsir ayatnya tadi itu sudah mewakili apa yang beliau sebutkan. Maka melihat waktu, jadi kita tidak membacanya, dan insyaallah taala kita akan melanjutkan tafsir ayat berikutnya pada halaqah atau kajian berikutnya biidznillah taala. Nah, baik. Jadi kita melihat dulu ada pertanyaan. Di sini ada pertanyaan dari di WhatsApp ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, jika ada saudara terkena musibah karena belum lama masuk Islam, malah usahanya jadi bangkrut, jadi ekonominya turun, lalu kita sarankan untuk mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi marah karena tidak merasakan apa yang dia rasakan, malah bertanya balik, apakah orang yang belum lama masuk Islam harus diterpa seperti ini? Jadi gimana cara menjawabnya masalah tersebut? Mohon penjelasannya, jazakallah khair. Wah, ini sepertinya memerlukan langkah-langkah yang ekstra ya. Ya, kenapa? Karena memang annas, kata pepatah ya, a'da umma jahilu. Jadi orang-orang itu biasanya memusuhi apa yang dia tidak pahami. Nah, jadi itu pertama sekali ya sesuaikan dengan pemahamannya. Jadi silahkan penanya sendiri dulu memahami kaidah-kaidah dalam hal ini, lalu kemudian transfer pemahaman tersebut sedemikian rupa sedemikian rupa sesuai dengan pemahamannya. Jadi oleh karena itu kalau sekira yang tadi baru masuk Islam kita ucapkan atau kita suruh dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un tapi membantah, maka untuk sementara dipending dulu berarti ya. Nah, jangan dulu sampaikan kepadanya ucapkan innalillah. Nah, berarti kita paham, jangan. Nah, oleh karena itu kita harus kerjakan apa? Kita lakukan ya pelan-pelan mendekat kepada dia gitu. Lalu kemudian baru pelan-pelan menjelaskan sesuai dengan tingkat pemahamannya. Jadi pemahaman seseorang itu tidak bisa disamaratakan ya. Jadi oleh karena itu jamaah semuanya, Pak ibu-ibu ya di sini dan semuanya itu ketika ikut kajian memang itu harus dituntut ya kita untuk memahami kaidah yang disampaikan dalam kajian tersebut. Namun apakah ketika kita berhadapan dengan seseorang, dengan keluarga lah atau teman lah, apakah kita dituntut menyampaikan seperti apa yang disampaikan dalam kajian? Tidak tentunya ya. Jadi kita fahami, namun kita transfer pemahaman tersebut sesuai dengan pemahaman karakter orang yang kita hadapi. Karena karakter orang yang kita hadapi yang mengetahui adalah kita gitu, maksudnya yang berhadapan. Nah, sekarang penanya contohnya, sekarang kita tidak tahu karakter orangnya ya, itu tidak. Tapi kita berikan bahasanya itu kalau di negeri kita ada ujian sebelumnya kisi-kisi gitu. Nah, jadi silahkan pahamkan dia dulu terhadap ilmu ya dalam hal ini terkait sifat Allah begitu kan. Kemudian masukkan sedikit kisah-kisah orang-orang terdahulu ya daripada nabi, orang salaf atau ulama dan seterusnya. Kemudian masukkan ganjaran-ganjaran yang ada. Kemudian kehidupan muslim itu adalah targetnya adalah kehidupan akhiratnya. Lalu tadi masukkan sedikit hadis yang berkaitan dengan apabila Allah mencintai hambanya itu pasti diuji. Justru malah kalau tidak ada ujian kita bertanya-tanya, kita takutnya nanti istidraj dan seterusnya. Jadi oleh itu silakan diolah ya pengetahuan yang tadi semuanya, lalu kemudian ditransfer pelan-pelan dan juga jangan lupa lihat timing keadaan ya, timing waktunya, lalu kemudian lihat keadaannya. Itulah yang namanya qaulan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang lurus. Ucapan yang lurus maknanya apa? Ucapan daripada kandungan ucapannya itu benar, lalu kemudian timing waktunya benar, keadaannya benar, kemudian kepada siapa diucapkan itu benar. Itu maknanya qaulan sadida, ucapan yang benar, ucapan yang lurus.
Nah, kira-kira demikian ya. Silahkan dicermati. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada penanya untuk bisa menjelaskan, dan kita mendoakan kepada yang bersangkutan yang ditanyakan dalam pertanyaan supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan dia hidayah, kemudian juga istiqomah dalam Islam hingga akhir hayat. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Jadi perbedaan antara sabar dengan pasrah itu apa? Perbedaannya, yang pertama, sabar itu jelas terkait dengan iman. Jadi kalau orang itu sabar, itu pasti beriman, kemudian tentu pasti mendapat pahala. Tapi kalau pasrah, itu belum tentu terkait dengan keimanan, dan juga tentu tidak akan mendapatkan pahala. Sama itu perbedaannya ya. Persamaannya ya sama-sama berserah diri ya. Karena orang yang sabar juga ada maksud di situ berserah diri, pasrah juga ya, apalagi namanya pasrah berserah diri. Namun perbedaannya tadi, kalau sabar terkait keimanan maka dia akan mendapatkan pahala biidznillah. Kalau pasrah belum tentu berkait dengan keimanan, dan tentu tidak akan mendapatkan pahala. Ya contohnya lah orang-orang ketika berperang ya, dulu di zaman dahulu atau zaman sekarang, menyerah. Berarti dia menyerah pasrah. Apakah dia menyerah lalu kemudian sabar? Artinya dia beriman? Kan tidak. Karena dia menyerah karena takut ya, karena takut dibunuh, ya udah pasrah aja lah begitu. Tapi apakah dia masuk Islam apa tidak? Apakah dia beriman apa tidak? Ya tidak. Ya, tapi boleh dia bergabung ya, boleh bergabung antara pasrah dengan sabar, boleh bergabung. Boleh bergabung pada diri seseorang. Boleh. Namun karena tadi pertanyaannya perbedaannya apa, maka perbedaannya itu. Jadi kalau udah sabar terkait dengan keimanan, maka insya Allah mendapat pahala. Tapi kalau pasrah belum tentu. Oleh karena itu boleh kita sebutkan, kalau orang sabar itu sudah pasti pasrah. Pasrah kemana? Pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menerima takdirnya. Tapi kalau pasrah belum tentu sabar. Belum tentu sabar. Karena dia pasrah saja, tapi belum tentu dia beriman, belum tentu dia terkait dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira paham ya? Taib, ada lagi? Taib. Kalau tidak ada, jadi kita cukup sampai di sini. Jazakumullah khaira wa jazakumullah khaira katsira. Semuanya barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.